Pada kesempatan kali ini kami akan belajar bersama-sama ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 bersama klub matematika ya untuk anak-anak kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Langsung saja kita perhatikan di sini. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai dengan keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Ini adalah tugas kita semua ya anak-anak ya sebagai warga negara Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab ya. Ayo kita amati di sini adalah peta tentang kepadatan penduduk Indonesia. Kemudian perhatikan di sini di peta ini ternyata wilayah Indonesia, masing-masing provinsi ternyata berbeda-beda warnanya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna orange, kemudian ada yang kemerah-merahan, ada yang hijau muda, ada yang hijau tua. Kita perhatikan di sini, yang berwarna hijau di sini, paling hijau di sini adalah hijau tua. Ini adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Artinya kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Sementara hijaunya agak muda seperti ini. Sementara yang berwarna hijau lagi 10 sampai 45 sampai yang berwarna merah di sini lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Secara sekilas saja di sini berarti wilayah yang padat penduduknya adalah di wilayah Pulau Jawa karena warnanya oranye-oranye kemerah-merahan. Ya. Sementara yang paling tidak padat, yang paling sedikit penduduknya itu yang berwarna hijau tua. Yang hijau tua berarti di sini adalah di sekitar Papua Barat. Ini petanya masih berwarna hijau tua. Artinya hanya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Ya. Oke, setelah kita mengamati, kita fokus di halaman 77 di sini. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ada 5 pertanyaan. Ya, pertanyaannya pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling padat tadi adalah yang berwarna merah ya, atau oranye kemerah-merahan. Sudah jelas tadi adalah di sekitar Pulau Jawa. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sementara pertanyaan yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Tadi yang berwarna hijau ketua-tuaan, hijau tua adalah di Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung di sini adalah sekitar 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Pertanyaan yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, Papua Barat tadi berwarna hijau tua. Ya, hijau tua adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Yang nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, ini sesuai dengan provinsinya masing-masing ya. Sesuai dengan provinsinya masing-masing. Jadi, silakan dilihat petanya, kemudian lihat juga gambar di peta tersebut, di provinsi tersebut itu berwarna apa? Silakan dilihat warnanya ya. Misalnya di sekitar Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah berarti termasuk padat ya. Artinya antara 50 sampai dengan 1299 ya. Oke, kita fokus lagi sekarang di halaman 79. Di halaman 79 di sini adalah ada sebuah gambar peta, kemudian kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garisnya. Di sini ada 8 pulau, kemudian dengan suku yang tepatnya. Silakan ditarik garisnya. Ini di halaman 79. Selanjutnya kita ke halaman 80. Di halaman 80 di sini petanya masih berwarna putih semua. Tugas anak-anak adalah berilah tanda seperti berikut. Artinya di daerah di peta sesuai dengan persebaran agamanya. Jika provinsi tersebut mayoritas adalah Islam, berarti harus berwarna biru. Kalau mayoritas Katolik, merah. Budanya kuning, Kristennya oranye, Hindunya ungu, kemudian Konghucunya
Konghucunya ungu ya. Seperti itu ya. Artinya di sini silakan diberikan warna sesuai dengan persebaran agamanya ya. Lanjut sekarang tentang kerukunan umat beragama. Ayo kita membaca di halaman 82. Kita fokus di paragraf yang pertama dulu. Teman-teman simak, saya akan bacakan. Kita baca bersama dengan cara saya membacakan di sini, kemudian anak-anak membaca di buku tulis sambil menyimaknya ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Paragraf yang ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Paragraf yang keempat, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Paragraf yang kelima, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Paragraf berikutnya, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Paragraf yang ketujuh, adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 83. Di halaman 83 di sini tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di atas dari bacaan tadi, yaitu tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Di sini ada 7 paragraf. Di paragraf yang pertama sudah diberikan contoh. Untuk ide pokok paragraf yang pertama adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia
yang damai berkat adanya toleransi beragama. Itu adalah ide pokok paragraf yang pertama. Untuk selanjutnya, tugas anak-anak adalah mencari ide pokok untuk paragraf yang kedua sampai dengan paragraf yang ketujuh berdasarkan bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Setelah selesai, untuk hasilnya silakan dikirimkan ke Bapak Ibu kelasnya masing-masing agar mendapatkan koreksi ya. Selanjutnya sekarang kita masuk di halaman 84. Di halaman 84 di sini, ayo mencoba, di mana setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama temanmu bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Di sini disediakan 5 tabel. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima ini, tugas anak-anak adalah menentukan, mencari nilai-nilai luhur di masing-masing sila. Silakan dituliskan di kolom yang telah disediakan ya. Hasilnya nanti silakan dikirimkan ke Bapak Ibu kelasnya masing-masing seperti itu. Selanjutnya kita di halaman 85. Oke, berikut ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang tidak ya. Di sini yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah memilih teman hanya yang kaya saja. Ini tidak boleh ya, tidak boleh kita tiru. Kita harus berteman dengan semua teman kita, baik itu kaya, miskin ya, tidak ada perbedaan di antaranya ya. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, tidak, kita nggak boleh melakukan hal itu. Menyontek juga tidak boleh. Kita harus berusaha sendiri, belajar sendiri, tidak boleh menyontek hasil karya orang lain ya, pekerjaan rumah ataupun ulangan orang lain. Berkelahi juga tidak boleh ya. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Tidak mau mengikuti upacara bendera juga tidak boleh ditiru, mengejek teman ya. Ini adalah beberapa contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Bagaimana jika di lingkungan rumah? Oke, di lingkungan rumah di sini ada beberapa perilaku contoh saja yang tidak sesuai, yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, ini juga nggak boleh. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Ini adalah salah satu beberapa contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila untuk lingkungan rumah ya, tidak boleh kita tiru ya. Kita harus menghindari sikap-sikap tersebut. Selanjutnya bagaimana jika di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat juga sama, ada beberapa hal contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya adalah tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, nggak boleh. Melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, ya itu juga nggak boleh. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan juga nggak boleh, kita harus hidup sederhana. Mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan juga tidak boleh. Jadi di 3 lingkungan tadi, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, perilaku-perilaku tersebut yang tidak boleh tersebut tidak boleh kita tiru. Kita harus melakukan perilaku-perilaku yang baik, nilai-nilai luhur Pancasila harus kita terapkan ke dalam lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah ataupun pada masyarakat ya. Oke, kita di halaman 86 sekarang, ayo mengamati. Di sini ada beberapa gambar ya, banyak sekali ya. Ini adalah keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia, kita punya keanekaragaman seperti ini. Budaya, kemudian suku, bahasa, ya banyak sekali ya. Perbedaan-perbedaan tersebut jangan sampai membuat bangsa ini terpecah belah. Malah dengan perbedaan tersebut kita harus semakin memupuk rasa persatuan kita. Jadi dengan perbedaan malah akan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia ya.
Banyak faktor ya anak-anak ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat, ya, adat ketimuran kita. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan dan banyak pulau, ribuan pulau. Itu yang membuat kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah letak geografis dan strategisnya. Kita juga harus bangga tersebut. Yang keempat adalah besarnya jumlah penduduk. Banyaknya penduduk di Indonesia ini membuat kita bangga bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang besar. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan juga membuat kita bangga terhadap negara Indonesia. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ya. Di sini keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Oke, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.